pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju buatan kalau adanya hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju, Bu. Setuju. Ya, ada yang tidak setuju? Dari Bapak ini menyatakan bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, Bapak setuju. Bagaimana dengan yang lain? Oke, kita lanjutkan. Nanti kita jawab di akhir. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ini sangat setuju ya, semua setuju bahwa pemberian hadiah di sini dapat meningkatkan prestasi siswa karena dengan pemberian hadiah itu bisa memotivasi siswa. Yang ketiga, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Seharusnya guru itu mampu memberikan solusi ya. Selanjutnya yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak setuju, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kurang setuju, oke. Lanjut. Nah, di sini apa budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep inti untuk menciptakan budaya disiplin positif adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, sekarang cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga bendanya tersebut dengan sekuat tenaga. Ya. Kemudian tugas rekan Anda adalah membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarah, menggoda, intinya supaya nanti kepala tangannya itu bisa membuka. Nanti kira-kira apa yang terjadi? Otomatis yang A, dia berusaha menggenggam sekuat tenaga. Kemudian yang B, dia akan berusaha juga sekuat tenaga untuk bisa membuka genggamannya, karena di situ ada yang namanya barang berharga. Next. Sekarang pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Deser. Di sini ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi pada teorinya bahwa kebutuhan setiap individu itu berbeda. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Di sini teori motivasi, hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar, kritis, kreatif, gotong royong, dan juga berkebinekaan global. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu biasanya menghindari hukuman. Jadi ketika ada sesuatu, guru itu menyatakan kalau mereka bersalah akan mendapat hukuman, maka motivasi yang pertama adalah anak-anak menghindari adanya hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dan di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata ketiga jenis ini adalah berbeda. Kalau hukuman biasanya memberatkan anak, tetapi kalau konsekuensi itu
akibat dari apa yang dilakukan anak. Kemudian kalau restitusi itu istilahnya adalah mengganti. Nah, kita simak bersama-sama bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Maksudnya di sini bisa menyebabkan traumatis kepada anak. Kemudian korban, kalau hukuman itu korbannya mendapatkan keadilan. Selanjutnya murid akan tersakiti. Terus yang terakhir perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi itu harus terjadi karena nanti anak konsekuensi misalnya anak misalnya anak terlambat memasuki lapangan, nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti disuruh lari mengelilingi lapangan 1 kali, itu namanya konsekuensi. Tetapi kalau hukuman itu nanti akibat yang ditimbulkan lebih banyak. Kalau konsekuensi mengelilingi lapangan 1 kali, tapi nanti kalau hukuman berarti anak disuruh mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang pendek. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau hanya keliling lapangan 1 kali, kira-kira tidak terlalu memberatkan ya, karena hanya 1 kali. Berbeda dengan hukuman 10 kali nanti bisa pingsan. Selanjutnya korban bisa diabaikan. Kemudian murid anak dibuat tidak nyaman. Terakhir penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek karena nanti anak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kita belajar tentang restitusi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka yang panjang, korban mendapat ganti. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi, misal anak mematahkan pensil temannya. Nah, restitusinya apa? Anak disuruh mengganti. Berarti antara korban dan pelaku mendapatkan keadilan semua. Korban mendapatkan keadilan, pensilnya diganti. Tetapi nanti kalau masuk ke hukuman, anak mematahkan pensil teman, disuruh membersihkan kamar mandi. Nah, itu korban tidak diadili, korban tidak mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, dan terakhir masalah terpecahkan dengan baik. Berdasarkan bagian di atas, penjelasan tentang hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Nah, di sini bisa kita rangkum bahwa hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati dalam bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak atau guru. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini contoh, mari kita bahas bersama-sama. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Mencatat 100 kali itu kira-kira memberatkan badan? Benar. Kemudian ada kesinambungan tidak antara tidak terlambat lagi? Tidak ya, berarti ini termasuk hukuman. Saya kira mencatat 100 kali di buku itu tidak akan membuat anak tidak terlambat. Kemudian lari melihat lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman karena tidak ada korelasinya antara terlambat sekolah mengelilingi lapangan basket, kecuali anak itu terlambat masuk lapangan pada waktu pelajaran olahraga, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau terlambat ke sekolah kemudian mengelilingi lapangan basket, tidak sinkron. Membersihkan catatan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi ya, konsekuensi ini tidak memberatkan siswa dan itu sebuah tindakan yang memang harus dilakukan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, ini model pembelajaran zaman dulu, bahwa kalau kita dulu sekolah berdiri angkat 1 kaki itu termasuk hukuman. Seharusnya tidak kita contoh dan tidak kita terapkan. Selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman, termasuk hukuman ya, karena tidak sesuai. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, konsekuensi ya, ini ada korelasinya pada waktu jam olahraga.
didukung oleh penghargaan. Nah, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif. Kemudian motivasi dalam diri intrinsik. Kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Berbeda ya Bapak Ibu. Bahwa kalau peraturan kelas itu ya peraturan secara tertulis, bisa saja peraturan itu dilanggar oleh peserta didik kita. Tetapi kalau keyakinan kelas, anak didik kita akan bertanggung jawab dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa pakai helm? Demi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap pagi? Alasannya adalah kesehatan. Nah, di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi gurunya sudah mempunyai alurnya dulu, baru nanti ditawarkan ke anak. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah, kalau di kelas berarti siswa, untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kalau sudah, anak mencatat semua masukan, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu nanti diubah menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Kemudian meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah diusul. Kemudian yang terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas supaya anak-anak akan senantiasa teringat. Di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada berapa mawar Bapak Ibu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mari kita diskusikan satu persatu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira apa? Kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Senang main kejar-kejaran atau rasa ingin diterima? Kasih sayang. Ya, di sini kasih sayang, benar sekali. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa? Kasih sayang apa rasa ingin diterima? Kasih sayang ya, dia menggunakan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, ingin diakui ya, ini penguasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Ini loh, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah kan bosan, dia ingin bebas. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang tua. Nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kebajikan, kasih sayang kah? Atau ingin diakui kah? Kasih sayang ya. Ya, ini setiap individu beda-beda. Ada yang menginginkan kebebasan, ada yang karena tidak disayangi menjadi dia menginginkan kasih sayang. Seperti menurut kita, dia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda juga. Posisi kontrol. Nah, guru di sini adalah mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai penghukum itu contohnya menghardik anak, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, kemudian hukuman fisik. Itu penghukum ya. Dampaknya otomatis trauma berkepanjangan, anak menjadi dendam, tidak menyukai guru. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah dengan suara lembut namun menyalahkan siswa, jadi anak itu tidak perlu dibentak. Kadang kita pancing dengan pertanyaan saja anak sudah merasa bersalah. Guru menyatakan menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita.
Selanjutnya dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Nah tadi kalau guru sebagai teman, berarti kan guru bersikap ramah. Berarti setuju dong kalau guru itu sebagai teman, ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang. Kalau guru menjadi teman, dampaknya juga membuat siswa tidak mandiri. Sebagai pemantau, nah kalau sebagai pemantau tetap memantau pada saat siswa diberi sanksi ya saja. Kemudian dampaknya tidak sepenuhnya mandiri, menghitung hadiah atau hukuman. Jadi dia berpikir-pikir, wah aku kok kalau mengerjakan ini dapat hukuman nggak ya, dapat hadiah nggak. Jadi anak-anak itu hanya mengharapkan imbalan. Saya sebagai manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, masalah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Tahapan restitusi itu ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan ada juga memvalidasi kebutuhan. Mari kita simak video dari segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati?
3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Selanjutnya penerapan disiplin positif di kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 5. Jadi anak-anak saya tulis sticky note, kemudian menuliskan keyakinan kelas yang ingin mereka sampaikan. Selanjutnya di sini kita menempelkan di kertas plano. Anak-anak memimpin proses pembuatan keyakinan kelas. Di sini posisi guru adalah sebagai kontrol. Nah, ini adalah pelaksanaan praktek segitiga restitusi di kelas 5A. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.